Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-zahiril al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir, wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyriku fi ibadati rabbih ahada. Yang sama-sama kita muliakan para ustaz, para guru, Wafil Muqaddimah, Ustaz Ahmad Rifai. Selamat datang juga Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Manuri, segenap tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Kepala Lingkungan, dan khususnya Sohibul Bait yang mengundang kita pada malam hari ini, abang saya Bang Andi, hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklil malam ke-7 yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita datang sama-sama kumpul di sini di tempat yang insya Allah mendapat ridho Allah dan juga penuh barokah ini untuk mendoakan almarhum Bapak Fikri Iswari. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Dan apabila ada kebaikan, Allah tambahkan kebaikan-kebaikan untuk almarhum. Hadirin jamaah rahimakumullah, inti dari kumpul-kumpul tahlil membacakan ayat-ayat Al-Quran ada pada doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Intinya adalah permohonan itu, permohonan doa semoga Allah mengampuni, memberikan maghfirah kepada almarhum. Wa'fu anhu, semoga Allah memaafkan almarhum. Warhamhu, semoga Allah memberikan rahmat kepada almarhum. Kalau sudah diampuni dosa-dosa almarhum, kemudian Allah memberikan maaf kepada almarhum, maka otomatis rahmat atau sayangnya Allah kepada almarhum ini akan Allah tambah. Ini min babit takhalli ba'da takhall, min babit tahalliyah ba'da takhalliyah. Sebelum kita bersih-bersih, sebelum kita menghias rumah, mau kita kasih pajangan, mau kita kasih lukisan yang cakep-cakep, kira-kira kita bersihin dulu apa kita pasangin pajangan dulu, Pak? Bersihin dulu. Oleh karenanya rahmat Allah akan turun ketika seseorang sudah Allah berikan ampunan, maghfirah. Ini merupakan bersih-bersih dari Allah. Nanti setelah dibersihkan dari dosa dan kesalahan-kesalahannya, maka Allah berikan rahmatnya sebagai satu penyempurna dari karunia Allah kepada almarhum atau kepada seseorang yang Allah rahmati. Intinya ada di doa Allahumma gfir lahu. Lalu kenapa orang tua kita dulu, guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan pakai baca Yasin? Habis Yasin baca apa tadi Sobat Nuri? Baca Al-Ikhlas. Orang sini kenal Al-Ikhlas nggak? Alhamdulillah kenal semua. Kulhu namanya, nama lainnya Kulhu, baca Al-Falaq, An-Nas. Enggak itu. Enggak mau biarin katanya. Entar aja. Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dirangkai dengan zikir-zikir yang lain. Karena memang Allah memerintahkan bacakanlah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari ayat Al-Qur'an. Kalau kita bisa bacanya Al-Falaq, An-Nas sama Kulhu doang, cukup itu doang. Kemudian kita doakan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu ila hadrati Bapak Fikri Iswari misalnya. Kalau cuma bisa itu doang boleh kita mohonkan, ya Allah sampaikan
ya Allah kirimkan pahala kulhu, pahala al-falak, an-nas kepada almarhum. Boleh begitu juga. Kenapa baca bacaan dulu? Kenapa zikir dulu sebelum doa? Karena doa akan lebih cepat diijabah. Doa akan lebih cepat sampai keharibaan Allah. Ini kalau sebelumnya kita dahului dengan bacaan-bacaan Quran. Kalau nggak percaya, bawa Pak Jajal, baca Yasin kalau punya hajat. Nggak usah banyak-banyak, 40 kali. 40 kali baca Yasin. Habis baca Yasin, kemudian mohonkan hajatnya kepada Allah. Insya Allah kabul itu hajatnya. Amin, amin. Karena doa-doa akan lebih cepat ijabah, doa-doa akan lebih cepat Allah kabulkan kalau sebelumnya itu didahului dengan bacaan-bacaan Quran. Ini kenapa doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu yang merupakan inti dari tahlil, inti dari kirim-kirim doa, ini sebelumnya didahului dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Pertama yang saya sampaikan adalah itu. Kemudian yang kedua hadirin, tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Kita kenal ucapan subhanallah, namanya tasbih. Kita kenal ucapan alhamdulillah, namanya tahmid. Kita kenal Allahu Akbar, namanya takbir. Nah, tahlil ini ucapan la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Terus wabarakatan, begitu ya. Halala yuhallilu tahlilan masdarnya. Jadi tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Para wali songo, kemudian kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai Nusantara ini mengajarkan doa-doa untuk almarhum diiringi sebelumnya didahului dengan bacaan Al-Quran, kemudian ditambahkan juga dengan tahlil. Selain memang tahlil, selain kalimat thayyibah la ilaha illallah itu punya fadilah, punya keutamaan, tapi memang la ilaha illallah ini adalah untuk meluruskan niat kita. Waktu kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka tujuan kita datang ke sini harus lillahi ta'ala. Cuma Allah aja tujuannya. Begitu juga bapak-bapak hadirin yang ziarah ke makam wali, maka ada tahlilnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, untuk memurnikan dan juga untuk membersihkan bahwa niat kita datang ke situ tujuannya adalah Allah Ta'ala. Maka datang ziarah kudu lillahi ta'ala juga. Datang kemudian melakukan segala macam amal atau segala macam aktivitas. Ya datangnya ke kantor, datangnya ke pasar, yang di jalan ya cari nafkahnya di jalan. Ini juga la ilaha illallah, ini juga memurnikan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kerja kita, cari kita nafkah, ini lillahi ta'ala. Untuk terus menerus memberikan fondasi kepada kita, supaya bangunan tauhid kita kuat, maka semua perbuatan kita, semua aktivitas kita itu harus didasari dengan lillahi ta'ala. Kerja cari nafkah karena Allah perintahkan untuk cari nafkah untuk orang yang kita nafkahi, yang jadi tanggung jawab kita. Pergi ke masjid karena Allah, bukan karena pengen dilihat sama Bang Andi. Pergi ke musola karena Allah, bukan karena pengen dilihat sama DKM. Harus didasari dengan lillahi ta'ala. Ini maksud dari tahlil la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, itu bisa diartikan tidak ada tujuan selain Allah. Tujuan kita ibadah, tujuan kita hidup ini hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya tujuan hidup kita memang harus sepenuhnya, seutuhnya harus lillahi ta'ala, harus karena Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu di akhir surat Al-Kahfi Allah sebutkan qul innama ana basyarum mithlukum yuha
ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wahai Muhammad, katakanlah bahwasannya aku, kata Nabi Muhammad, manusia seperti kalian, bashar. Aku manusia seperti kalian, hanya saja aku diberikan wahyu. Apa wahyunya? Wahyunya tidak ada Tuhan selain Allah. Wahyunya bahwa Tuhan itu hanya satu. Itu prinsip tauhid. Wahyunya adalah innama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, cuma satu, nggak ada dua Tuhan, apalagi tiga, apalagi banyak. Kenapa demikian? Faman kana yarjullaha faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia melakukan amal atau perbuatan yang baik di dunianya, tetapi jangan lupa wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan suatu apapun dalam ibadah-ibadahnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Ini artinya waktu kita tahlilan, saat kita datang ke musola, saat kita ngaji, itu harus lillahi ta'ala. Nggak boleh datangnya kita, ngajinya kita, itu dicampur dengan yang lain. Datang ngaji, dicampur. Buat apa? Ya selain untuk Allah, pengen dapat berkat misalnya. Selain karena Allah, pengen supaya dilihat sama Kiai Anu bahwa gua rajin. Nah itu namanya sudah mencampurkan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini maksudnya saat kita tahu bahwa annama ilahukum ilahu wahid. Saat kita tahu bahwa Tuhan kita cuma satu, maka jangan jangan wujudkan Tuhan lain yang bikin kita kemudian memperlihatkan amal kita. Jadi kita nunjukin amal kita kepada Allah, tapi nunjukin juga kepada orang lain. Ulama tafsir menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini maksudnya janganlah melakukan syirik kecil. Hadirin jamaah rahimakumullah, syirik itu ada macam-macam. Ada syirik besar atau syirik kasar. Ada syirik kasar atau syirik besar. Ini syirik kasar atau syirik besar ini menyembah pohon pisang. Pohon pisang, dia ruku, sujud, madep pohon pisang. Ya zaman dulu itu nyembah berhala, nyembah patung. Nah ini syirik besar. Syirik yang nyata, kasar sifatnya. Tapi ada syirik kecil. Asyirkul asghar huwa riya. Syirik asghar itu adalah riya, menunjukkan amal perbuatan kepada selain Allah. Sholat, waktu makmumnya RT bacanya alam nasroh, makmumnya lurah waduha, dia dipanjangin sama dia. Itu berarti menunjukkan sholatnya untuk lurah. Ini namanya riya. Nah riya ini dinamakan syirik atau dinamakan menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah? Artinya selain Allah ada sekutu, ada yang lain, ada di samping Allah yang pengen dia perlihatkan amalnya untuk selain Allah. Jadi pengen Allah kasih pahala juga, pengen juga dilihat sama lurah. Itu namanya riya. Riya ini yang disebut dengan syirik kecil atau yang disebut dengan kemusyrikan yang kecil. Dan ini banyak menimpa orang-orang secara umum, nggak terkecuali ustadz. Bisa kena juga ustadz, bisa kena yang namanya syirik kecil ini atau riya. Oleh karenanya dengan tahlil, dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah yang kita lafadzkan dan kita tancapkan, ini kita kembali membersihkan lagi niat baik kita. Tidak ada tujuan selain Allah. Tidak ada yang kita persembahkan dari amal-amal kita kecuali untuk Allah. Tidak ada yang kita maksud kecuali Allah saja. Maka kita murnikan dengan tahlil, dengan kalimah thayyibah itu. Karena kalau tidak demikian, kalau kita tidak coba memurnikan amalan-amalan kita,
maka amalan-amalan kita, naudzubillah, akan ditolak oleh Allah. Nanti ini imam, bukan orang sini, orang sono, ya. Ini imam gara-gara dia baca wadduha, aturan mah dia baca inna atau inna doang. Gara-gara lurah jadi imamnya, jadi makmumnya, dia baca wadduha. Nanti di akhirat, waktu dia minta, ya Allah, mana pahala sholat saya? Yang hari Rabu saya sholat jamaah Isya ada lurah, mana pahala sholat saya? Pahala sholat kamu, kata Allah, minta sama lurah. Lah kok sama lurah? Engkau perlihatkan sholatmu bukan untukku, tapi engkau perlihatkan sholatmu untuk lurah. Minta sama lurah. Apakah lurah di dunia memperhatikan kamu? Iya, diperhatikan ya Allah. Saya dikasih amplop, ya udah itu upahnya. Nggak ada pahala lagi di sini, nggak ada pahala lagi di akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan syirik kecil. Oleh karenanya wafatnya almarhum Fikri Iswari ini pertama untuk mengingatkan kita dalam majlis tahlil bahwa kita nanti juga akan dipanggil dan akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana tentang tauhid kita, perbuatan-perbuatan kita. Apakah hanya untuk Allah saja? Apakah ada selain Allah yang ingin kita tunjukkan? Kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk semua amalan-amalan, untuk semua bahkan gerak-gerik kita. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang paling mudah hadirin, supaya kita ringan menjalani ini, maka banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Karena dengan berzikir, mengingat Allah, bisa istighfar, bisa dengan tasbih, bisa dengan salawat, itu insya Allah dosa-dosa syirik kecil itu bisa terhapuskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.